97. Perayaan. Ya gimana caranya? Maksudnya prosesnya gimana, Mat? Ya masa iya langsung gitu aja? Pasti ada triggernya kan? Tanya Gus Hanan kepo. Mereka kini sudah ada di ruangan rawat inap sementara. Baby diminta beristirahat beberapa jam. Setidaknya sampai infusannya habis. Panasnya kini sudah turun dan baby sudah sadar sejak tadi. Sudah makan dan sudah bisa ketawa ke TV mendengarkan obrolan dua orang pria di depannya itu. Gus Hanan dan Hamad, suaminya. Pagi harinya aku merasa marah banget sama baby. Seperti buncahan amarah yang luar biasa besar. Kesal dan kecewa. Gak tahu deh. Sebenarnya aku sempat berpikir buruk sekali. Dan sempat juga marahin baby. Hanya karena dia ke kampus dan kumpul sama temannya. Aku berangkat aja. Selesai aku ketemu Pak Kiai. Buya seperti paham. Dan bisa membaca isi kepalaku. Beliau berpesan aku gak boleh benci banget sama baby. Dan sebagainya. Itu pesannya. Lalu aku pulang. Diminta membawa payungnya dan masuk ke dalam rumah. Hujan membuat bajuku basah. Dan aku sudah lepas semua di ruang tamu. Aku masuk dan lihat baby tidur dengan tubuh gemetar. Lalu tiba-tiba aja aku seperti tertusuk sesuatu di dadaku. Dan panas menjalar ke seluruh tubuh. Aku lemas. Dan semuanya masuk ke dalam kepala. Seperti ada tabir yang dibakar di dalam kepalaku. Tabir itu hilang dan aku bisa lihat semua. Bisa ingat semuanya. Ya sejak saat itu aku ingat. Alhamdulillah. Jujur aja Mat. Aku dan Buya sudah curiga ada yang gak beres sama kamu. Masih ada yang gak beres. Bukan hanya kamu yang lupa beberapa hal. Tapi dari cara kamu menatap aja beda. Tapi ya Buya bilang husnudzon dan tetap didoakan. Balas Gus Hanan. Aku juga tadi ketemu sama asdos aku. Dia ngeliat Mas Hamad. Katanya ada yang beda. Mas Hamad beda dan auranya seperti gelap. Dia mungkin bisa ngeliat kamu Mas. Auranya beda. Dia bilang hati-hati dan mungkin aja ada yang guna-guna kamu. Katanya bisa jadi kamu dipelet. Gus Hanan tiba-tiba memukul tangannya sendiri. Seperti orang yang bertepuk tangan. Itu kecurigaan aku juga Beb. Persis. Kenapa? Karena dia cuma lupa sama kamu. Dia lupa sama yang lain. Tapi masih bisa ngenalin pada akhirnya. Sama Dija juga. Tapi endingnya dia masih bisa ramah sama Dija. Tapi sama kamu. Kok kesannya alergi banget? Aku sempat mikir gitu. Tapi aku simpan aja. Takut salah. Sahut Gus Hanan cepat. Tapi, siapa? Gumam Hamad. Ya siapa lagi, kalau bukan perempuan yang naksir kamu Mas? Makanya kamu punya muka jangan ganteng-ganteng. Biar gak jadi masalah. Atau pakai cadar aja sekalian. Hehehe. Balas baby bisa-bisanya membuat fatwa sendiri. Ya terus. Maksud kamu, aku harus pakai cadar juga gitu. Secara aku lebih ganteng. Protes Gus Hanan sok-sokan sakit hati dengan ucapan baby. Tapi Gus, sampai sekarang sehat afiat. Gak ada yang santet. Jadi aman. Berarti ketampanan seorang Gus Hanan di bawah suami aku. Ledek baby lagi. Gus Hanan hanya mencebik. Dia gak rela dibilang gak lebih ganteng dari Hamad. Saat sedang seru-serunya berdebat. Pintu kamar rawat itu terbuka lebar. Seorang perempuan dengan wajah cemas masuk. Dan semi ngos-ngosan. Baby. Ya Allah. Kukira kamu kenapa kenal Beb. Itu adalah Dija yang berlari ala adegan film India yang lebay. Langsung memeriksa baby yang masih diinfus. Wajahnya. Tangannya. Bahkan kelopak matanya diperiksa oleh Dija. Kamu kenapa sih Beb? Lengek Dija seperti orang ngomel. Gak apa. Aku cuma demam. Balas baby memeluk Dijah lagi. Jah. Mas Hamad sudah ingat semuanya. Dijah langsung melepas pelukannya dan berbalik. Kini wajah Dijah memandang ke arah Hamad dengan tatapan curiga. Sama saya ingat. Hamad mengangguk. Baby. Sama baby ingat semua. Hamad mengangguk. Alhamdulillah. Lagi. Dijah memeluk baby lagi. Lega bercampur senang. Ia terkekeh di pelukan sahabatnya itu. Aku lega Beb. Tadinya aku mau konsultasi sama dokter ahli syaraf.
Kali aja ada syarafnya yang masalah dan harus dioperasi. Ada anak kelas tahfidz yang masih kelas 12, bapaknya ahli bedah syaraf. Katanya bisa aja orang hilang ingatan temporer ditangani sama bapaknya. Aku nungguin bapaknya yang mau datang minggu ini. Mau sekalian konsultasi. Keburu inget duluan. Alhamdulillah deh. Gumam Dijah. Baby tersenyum lebar. Itulah Dijah sahabatnya. Besti Tiojana pokoknya. Selamat kamu inget sekarang, Mat. Kalau enggak, udah di black itu kepala biar inget sama baby. Sahut Gus Hanan. Mendengar suara itu, Dijah langsung menoleh. Kaget. Sepertinya dari tadi dia gak nyadar ada Gus Hanan di sana. Loh, Gus ada di sini. Ucapnya kaget menghadap ke arah Gus Hanan. Iya. Lah dari tadi kamu gak ngeliat apa? Dijah menggeleng. Lalu kini ia duduk, mengambil kursi kecil dan duduk di samping kasur baby. Ya Allah Gus. Aku ini seharian disuruh nyari Gus Hanan. Dari zuhur. Ada kali 2 jam aku keliling pondok. Dari ujung ke ujung. Karena disuruh nyampein pesan. Bentar. Dijah berdiri dan merogoh kantong abayanya. Ia mengeluarkan sebuah surat. Dan memberikannya kepada Gus Hanan. Baby senang. Semua orang terdekatnya sudah berkumpul. Ia tersenyum lebar. Sambil memandangi botol infusnya yang masih separuh habis. Kapan habisnya sih ini botol? Apa ini maksudnya, Jah? Tanya Gus Hanan setelah membaca surat. Dijah hanya menaikkan bahunya. Gara-gara itu Gus, saya disuruh muter-muter seharian. Gak boleh makan. Harus, wajib ketemu antum dan menyampaikan ini. Pesan terpenting dari Ning Melati. Ya ampun, rasanya itu, manis, asam asin kalau ketemu Ning Melati kalau sebelum zuhur. Alamat gak makan siang, karena mesti ada aja. Gus, embok ya dijelasin kalau Gus gak mau sama dia. Kalau mau yandang dinikahin gitu loh. Ini saya jadi tumbal terus. Karena Ning Melati kesal gak dilamar lama. Lenyek Dijah nyerepet terus. Baby tersenyum. Kayaknya Dijah ini sudah mumbul emosinya. Kesabarannya sudah setipis tisu. Karena setiap hari dia jadi bulan-bulanannya Ning Melati. Makanya dia bisa ngomong begitu. Karena kalau Dijah yang ia kenal gak mungkin sebelak-belakan ini. Kayaknya karena dia sudah terlalu stres dibuat oleh Ning Melati. Ya kan aku maunya nikah sama kamu, Jah. Bukan sama Melati. Lah kamunya. Ya diterima-terima aku. Kalau aku nikah sama kamu. Kan beres. Urusannya. Aku senang, kamu tenang. Karena gak harus kena semprot Melati. Dan Buya senang. Karena akhirnya anak lelakinya laku juga. Coba aku tanya. Kamu kapan maunya nerima aku? Tantang Gus Hanan. Haf. Dijah hanya mendengus panjang. Baby dan Hamad hanya menonton dalam diam. Menunggu apa yang akan terjadi dengan pasangan ini. Oke lah, aku terima sekarang. Ucapan Dijah itu membuat semua orang di ruangan itu kaget. Bahkan Gus Hanan sampai berdiri dari kursinya. Saking kagetnya. Gak boleh ditarik lagi ya. Baby sama Hamad jadi saksi. Ancam Gus Hanan. Iya. Tapi ada syaratnya. Ucap Dijah menatap lurus ke arah pria itu. Siap. Syarat apa? Sebutin. Aku catat nih. Gus Hanan duduk lagi dan mengeluarkan ponselnya. Seperti mencatat apapun ucapan Dijah itu. 1. Aku gak mau Gus punya istri lagi. Bukannya aku gak terima poligami. Tapi aku gak mau aja. Selagi aku mampu. Aku mau aku jadi satu-satunya. Bagaimana? Sanggup gak? Tantang Dijah. Heh. Siapa takut? Terus? Ada lagi gak syaratnya? Lah. Kok malah nantang Gus Hanan ini? Ada. Syarat nomor 2. Saya mau tetap mondok. Mau belajar di pondok. Mau itu bolak-balik atau bagaimana? Saya mau tetap melanjutin kelas diniyah saya. Siap kalau begitu. Ada lagi? Dijah menoleh ke baby. Kayaknya dia kehabisan syarat. Boleh dipikir lagi gak Gus? Saya gak ada persiapan nih. Ucap Dijah meringis. Aku tunggu sampai malam ini ya. Besok, aku kabari orang tua kamu. Biar lusa bisa langsung akad. Heh.
Ya gak secepet itu juga kan Gus. Kamu yang nantangin Jah. Masa mundur lagi? Gus Hanan kini berdiri dengan wajah girang, dan ia meninggalkan ruangan rawat baby begitu saja. Membuat Dijah cengok. Ia menoleh ke baby. Beb, kayaknya aku keceplosan deh ya Beb. Baby mengangguk tapi tertawa. Ya kasihan juga Gus Hanan Jah. Masa kamu mau nolak dia terus? Ya sekali-kali diterimalah. Alhamdulillah. Ada hal lain yang bisa dirayakan berarti. Gumam Hamad menggoda Dijah. Dijah hanya menggaruk kepalanya. Baby baru bisa pulang keesokan paginya. Suaminya kembali meminta tolong Gus Hanan untuk menjemput. Kali ini wajah Gus Hanan super sumringah. Bentar lagi guys. Aku gak jomblo lagi. Ucapnya girang sambil nyetir. Kayaknya sih. Di mata Gus Hanan saat ini tak ada yang salah. Semuanya akan serba berbunga saat ini. Dia akan menikahi perempuan yang ia cintai. Gimana progresnya Nan? Sudah SCC semua? Tanya Hamad yang duduk di belakang bersama baby. Baru kali ini dengan susunan tempat duduk macam ini, Gus Hanan gak protes. Biasanya dia akan ngomel karena akan terlihat seperti supir. Tapi tidak hari ini. Alhamdulillah. SCC semua. Bersyukur dan terus berikhtiar mungkin adalah sebuah kata kunci yang paling tepat. Baik untuk baby dan Gus Hanan. Semua perjuangan mereka akan berakhir manis. Kini Mas Hamadnya sudah ingat semua. Dan untuk Gus Hanan, ia akhirnya berhasil melamar Dijah dan akan menikahinya. Semua indah pada waktunya. Sampai tiba di parkiran pondok yang terlihat lebih ramai dari biasanya. Weh, ada apa ini? Apa ada acara? Apa anak-anak pondok temannya Ning Ningrum pada mau balik ya? Perasaan tadi aku berangkat masih sepi. Kok jadi ramai begini ya? Gumam Gus Hanan yang ikutan heran. Karena memang ada banyak mobil di sana. Saat semua turun, Hamad menyadari sesuatu. Plat mobil ini ada yang aneh. Nan, ini. Ingat gak kamu ini plat mobilnya siapa? Hamad menunduk sebuah mobil hitam. Sedan yang bersih dan berkilau. Hamad masih memeluk baby dengan satu tangannya. Ya walau boleh diajak pulang, bukan berarti baby sudah sembuh betul. Dia wajib istirahat di rumah selama seminggu. Ya paslah. Sebelum nanti dia dan Hamad ke Jakarta. Astagfirullah. Masa sih? Ini yang ada di dalam pikiranku, Mat. Ya Allah. Ini mobilnya Kiai Holil. Ucapnya tercekat. Baby ikutan bingung. Emangnya ada apa dengan mobilnya Kiai Holil?